걸 알면서 받아준 거 아니오? 닥치지 못해? 자네가 작정하고 속인 걸 내가 어찌 알아? 아니. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. My Dearest, episode 11 part 2. Cerita kelanjutan part 1, di mana Jang Yun bercerita kepada Gujam tentang Yongrang. Dan Gujam tidak setuju untuk membantunya mengeluarkan Yongrang dari istana karena akan menjadi masalah besar nanti. 성님, 도망치는 포로들 구해준 적은 있어도. Jang Yun berkata ke Gujam kalau kamu tidak mau menolongnya, kamu duduk saja di sini. Terus Sung Nimnya masuk dan berkata, benar perkataan Gujam, jangan coba-coba kamu menolongnya, nanti kamu akan mendapatkan masalah besar lagi. Jangan mempertaruhkan nyawa kamu, Jang Yun. 이미 오랑캐들한테 몸빼는 계집들 아니네? Jang Yun mendengar hal itu lalu diam. Jang Yun datang kembali ke istana menemui pengawal istana dan mencoba bernegosiasi dengannya. Tetapi pengawalnya berkata atasannya menolak melepaskan para wanita itu dengan imbalan uang. Dengan kata lain tidak bisa disogok guys, dan Jang Yun akhirnya memakai cara lain untuk mengeluarkannya dengan rencana yang sudah dibuatnya. Pada malam harinya Jang Yun menemui Yongrang dan menariknya dan berkata ke Yongrang, Yongrang yang cerah dan berbintang. Lalu Yongrang mengenali Jang Yun dan mengatakan Jang Yun Oraboni. 장윤, 오라버니? Jang Yun bertanya kepada Yongrang, apakah kamu ingin dikeluarkan dari sini? Kalau kamu ingin dikeluarkan dari sini, aku akan membantumu. Dan Yongrang menjawab tentu saja mau. Lalu Yongrang mengikuti arahan rencana Jang Yun. Kemudian Yongrang memberitahu teman-temannya untuk ikut bersamanya. Total 4 orang. 너희도 데려가 주신대. Yongrang memasukkan obat tidur ke semuanya supaya nanti malam mereka bisa kabur. Pada malam harinya, mereka semua tertidur pulas. Dan Yongrang memanggil teman-temannya untuk segera berangkat. Namun ada satu temannya yang tidak mau ikut dikarenakan sudah takut duluan kalau sampai ketahuan akan habis katanya. 내 손을 잘라버린다고 했어. Yongrang tidak mau memaksa dan akhirnya mereka pergi. Jang Yun dan Gujam sudah menyiapkan gerobak. Mereka masuk ke gerobak itu berganti pakaian dan menyamar jadi pegawai Gujam dan Jang Yun. Dan mereka tidak ketahuan. Karena Jang Yun mengelabui mereka dengan alasan mengambil persediaan kertas. Dan akhirnya Yongrang dan teman-temannya lolos guys. Tetapi pada saat di padang besar ada tahanan Joseon yang ingin mencoba ikut kembali ke Joseon. Dan melarikan diri dari kejaran pengawal King, namun dia tertangkap. Lalu ada Sung Nim datang menolongnya dan mereka bertarung. Tetapi karena jumlah mereka banyak, Sung Nim kalah guys. Jang Yun kebetulan berada di padang besar juga setelah menolong Yongrang. Dan Jang Yun mendengar ada yang bertarung dan melihat Sung Nim terluka. Jang Yun otomatis langsung turun dan membantu dan menghajar para pengawal itu. Dan mereka semuanya kalah. Keren ya guys, Jang Yun tetap keren kalau bertarung. Setelah selesai bertarung, Sung Nim hanya tertawa. Dan Jang Yun hanya diam dan melihatnya. Lalu Jang Yun kembali ke Yongrang dan mengatakan kamu harus menyeberang sungai malam ini. Hiduplah dengan baik di Joseon dan bertemu dengan pria yang baik. Dan Yongrang berterima kasih dan tersenyum dan akhirnya mereka semuanya pergi menyeberang sungai. Adegan berpindah ke Raja Joseon. Raja Joseon sedang musyawarah dengan para menterinya membicarakan soal sang raja diperintahkan untuk ke Simyang bertemu dengan Raja King. Dengan alasan katanya yang mulia tidak mampu untuk menangkap para tahanan yang kabur.
Dan akhirnya Yang Mulia Raja membuat keputusan dan membuat pengumuman. Bagi siapa yang melihat tawanan bersembunyi atau tahu mereka di mana akan diberikan imbalan. Dan bagi siapa yang sengaja menyembunyikan yang akan diberikan hukuman. 이들에 관해 고하는 자들에게는 크게 보상할 것이다. Dengan keputusan itu, akhirnya para tahanan yang melarikan diri ke Joseon ditangkap lagi oleh Yang Mulia Raja dan dikembalikan lagi ke Simyang King. Keluarga para tawanan kembali berduka. Mereka menangis karena dipisahkan lagi dengan keluarganya yang sudah bersusah payah kembali dari Simyang. Guys, kasihan ya mereka. 스스로 목매어 죽기도 하고. Pada saat para tawanan melarikan diri dan ditangkap lagi oleh pengawal, ada Yunjun melihat ada tawanan seorang kakek dan seorang anak kecil juga di situ. Mereka ketakutan akan ditangkap lagi oleh pengawal kerajaan. Karena hal itu, Yunjun merasa gelisah dan berpikir, 열 수 있도록 하라. Adegan kembali ke Gilche. Gilche mengantar suaminya ke depan rumah untuk bekerja. Gowonmu mengatakan dia akan pulang terlambat karena akan ada acara minum-minum bersama atasannya. 그냥 일찍 들어와서 부인이랑 쉴까? Gilche tersenyum sambil berkata, tentu saja kamu boleh menemani atasanmu supaya kamu bisa lebih sukses. 우리 종사 간 날이 더 출세하시죠. Gowonmu menjawab, menjadi kaya itu sepertinya menyenangkan. Dan Gilche akhirnya masuk kembali ke rumah dan Gowonmu berangkat kerja sambil menatap Gilche. Sementara Yunjun membuat petisi untuk raja. 우리 백성을 속한토록 하여 주소서. Pada saat membuat petisi, Ene membawakan makanan untuk suaminya. Tetapi Ene tidak mau mengganggu suaminya dan akhirnya kembali keluar. Setelah membuat petisi, Yunjun keluar dan menghampiri istrinya. Dan Ene bertanya apa yang membuatmu membuat petisi untuk raja. 무슨 일을 구하시려고요? Yunjun menjawab untuk masalah para tahanan yang melarikan diri dan ditangkap kembali. Tetapi sekarang tidak ada yang peduli dengan petisi yang aku buat, bahkan membacanya. 물론 이제 내 상소문 따위 Ene berusaha menghibur suaminya dan mengatakan tidak ada lagi yang mau berusaha membuat petisi ke raja, hanya kamu suamiku yang peduli. Aku membantu Gilche dan kamu lakukanlah apa yang membuatmu cocok. Ene tersenyum dan mengatakan aku merasa bangga padamu suamiku. 서방님의 길을 가셔요. Adegan berpindah kepada seorang kakek dan seorang anak kecil. Mereka adalah tawanan yang melarikan diri. Tetapi mereka sedang berada di tempat bengkelnya Gilche. Dan tiba-tiba kain kepala kakeknya terlepas oleh sang anak. Saat Gilche melihatnya, Gilche terkejut dan Gilche menyadari kalau kakek itu adalah tawanan yang melarikan diri. Tapi Gilche diam saja dan masuk lagi ke dalam. Lalu ada pengawal kerajaan mengecek ke kediaman bengkel Gilche. Dan mereka mengenali tahanan itu dan langsung menangkapnya. Tapi sang kakek terus berteriak meminta pertolongan kepada Gilche. Dan Gilche mendengarnya dan akhirnya segera keluar. 무슨 짓이냐? Namun Gilche tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Gilche tahu resikonya kalau menolong tawanan itu. Kemudian Gilche dipanggil oleh pihak pengadilan dan bertanya apakah Gilche benar membantu tawanan itu. 도망한 포로인 것을 알고 숨겨주셨습니까? Gilche menjawab, tidak, aku tidak tahu sama sekali kalau dia seorang tawanan. Gilche marah, kamu tahu siapa suami aku sehingga kamu berani mengancam aku seperti itu? 우리 종사 간 나리가 어떤 분인 줄 알고 날 추궁하는가? Kalau Nyonya dengan sengaja membantu tawanan itu, Nyonya harus membayar mahal. Lalu Gilche berdiri dan mengatakan aku tidak bersalah dan aku harus pergi. Pada saat Gilche mau pulang, kakek itu meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkannya. 살려주십시오. Gilche menjawab, apa menolong kamu? Ketika kamu menipuku dengan tidak bilang kamu siapa sebenarnya. 자네 때문에 내가 얼마나 피해를 보았는지 아는가? Nyonya, jika aku ditahan tidak apa-apa, tapi bantulah cucuku. Tiba-tiba kakek itu berteriak kepada Gilche. Dan Gilche pun marah kembali kepada kakek itu karena kakek itu telah menipunya dan merencanakannya dari awal. 저 받아준 거 아니요? 닥치지 못해? 자네가 작정하고 속인 걸 내가 어찌 알아?
sehingga Gilce jadi terlibat dalam masalah ini. Pada saat Gilce berseteru dengan kakek itu, ada dua pengawal dari King melihatnya. Dan mereka berbicara. Pengawal mengatakan, sekarang raja menyuruh aku untuk menangkap para tahanan wanita Joseon yang cantik. Tawanan yang kabur harus ditangkap lagi dan dijadikan wanita untuk raja di King. Lalu orang jahat licik di sebelahnya itu adalah asistennya memberikan ide dengan mengatakan, kamu lihat tidak wanita yang cantik tadi? Dan pada akhirnya mereka membuat rencana guys untuk Gilce. Sementara Gilce di bengkel, Gilce terus berpikir dan mengingat terus sang kakek dan anak tersebut. Sampai akhirnya hati Gilce berkata harus menolong mereka. 나랑 무슨 상관이야? Gilce pergi ke tempat pengawal yang tadi dan mencoba menyogoknya untuk melepaskan saja si anak dan berhasil. Akhirnya Gilce menyelamatkan anak itu dan membawanya pulang ke rumah tanpa sepengetahuan suaminya Guwonmu. 얘는 누가 건사한다고 들고 오신 거예요? Pengawal dari King itu dan asistennya mereka mencari tahanan yang kabur. Tapi mereka membawa tahanan yang mirip dengan tahanan yang kabur, bukan orang yang sebenarnya. 가지라. 이미. Dan juga mereka menculik para wanita baik-baik dan wanita bangsawan di Joseon untuk dibawa ke King dan dijadikan pelayan wanita untuk raja. Satu persatu mereka membawanya. Jahat sekali guys. Pada saat Gilce dan Jongjong dalam perjalanan pulang ke rumah bersama dengan anak itu, ternyata mereka sudah mengikutinya guys. Dan mereka akhirnya membuat Gilce dan Jongjong tidak sadar dan membawa mereka ke Simyang untuk dijadikan tahanan pelayan wanita untuk raja. Dan anak itu melihatnya. Ternyata ini guys rencana yang tadi dibicarakan oleh si pengawal King. Guwonmu suami Gilce terkejut mendengar Gilce hilang bersama Jongjon. Dan Guwonmu memerintahkan untuk mencari Gilce dan Jongjong ke seluruh desa. 저자에는 안 계십니다. Ene dan Yunjun mendengar hal itu segera datang dan mengkonfirmasi hal itu ke Guwonmu. 길체가 사라지다니요. Dan dia hanya diam saja, sepertinya shock istrinya hilang lagi guys. Yunjun berinisiatif membantu mencarinya bersama pengawal lainnya ke setiap rumah dan desa. 저도 찾아보겠습니다. Ternyata Gilce masih tidak sadar juga. Gilce berada di gerobak sedang menuju perjalanan ke Simyang. Dan kebetulan Gilce bersama dengan sang kakek itu. Sang kakek mencoba membangunkannya Gilce dengan memanggil-manggil namanya. Nyonya bangun, Nyonya bangun. Tapi Gilce-nya tidak bangun juga. Semua orang di keluarga Gilce justru berpikir Gilce pergi lagi dengan Jang Yun. 설마 또 장현도련님하고. Dan Guwonmu hanya diam saja dan menatap lukisan istrinya. Keesokan harinya, anak yang ditolong oleh Gilce dan melihat Gilce dibawa oleh orang King, anak itu hendak mau masuk ke rumah Gilce. Mungkin akan memberitahukan kalau Gilce telah dibawa oleh orang lain. Tetapi anak itu justru hanya diam saja di luar dan duduk. Namun ada Riang Em datang dalam keadaan mabuk. Riang Em seperti biasa mau menengok Gilce dari jarak jauh. Namun Riang Em melihat anak itu. Kembali ke Gilce, akhirnya Jongjong sadar dan berusaha membangunkan Gilce. 눈 좀 떠보세요, 많이. Dan akhirnya Gilce sadar dari pingsannya dan kaget kalau dia ditahan dan dibawa pergi entah kemana. Lalu ada kakek mengatakan, Nyonya, kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. 제발 몸을 보존하십시오. Gilce masih bingung dengan semuanya. Dan asisten pengawal yang jahat dan licik itu menghampiri Gilce dan mengatakan, kamu adalah tawanan yang lari dari King dan diterima kembali di Joseon. 성군의 포로가 되었다가 도망친 적이 있지요. Jadi kami membawa kamu kembali ke King. Padahal dia berbohong. Gilce marah dan mengatakan, aku tidak pernah menjadi tawanan King. 그러니 당장 나를 내려라, 당장! Dan cepat lepaskan aku dan kembalikan aku ke Joseon. Pada saat Gilce berkata seperti itu, ada tawanan yang lari, kemudian oleh pengawal dilenyapkan langsung sampai tidak selamat di depan Gilce. Gilce kaget dan shock.
Asisten itu berkata jika kamu ingin pergi dari sini, kamu akan seperti itu. Apa kamu mau? 여기서 내리면 처리됩니다. Sambil tersenyum asisten itu dan Gilce ketakutan. Adegan berpindah ke pangeran. Salah satu pengawal King memberikan kabar ke pangeran bahwa tentara King sedang membawa tawanan dari Joseon. 이번엔 패하겠어. Tawanan Joseon akan dibawa ke King dan pejabat Joseon sendiri akan menyaksikan mereka untuk dihukum. Semua pejabat mendengar termasuk Jang Hyun, yang dimana salah satu tahanannya adalah Gilce dan Jongjong. Dan akhirnya para pejabat Joseon menunggu para tawanan datang, dimana para tawanan berjalan kaki dan tangannya diikat, termasuk Gilce. Gilce yang sudah tidak kuat berjalan. Jongjong berusaha memanggilnya terus supaya Gilce tetap sadar. Tapi sepertinya Gilce jalannya sudah sempoyongan. Sepertinya akan pingsan. Sedangkan Jang Hyun melihat para tawanan dari kejauhan. Gilce sekilas terlihat dari jauh, tapi entah apa Jang Hyun melihatnya dari kejauhan atau tidak. Nah, hanya menatap terus ke depan. Nah guys, sekian episode 11 part 2. Ditunggu episode 2-nya ya. Terima kasih.